Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel kami, Mr. Pierre and Madam Danti. The Explorer. Teman Mr. and teman Madam, kali ini kita akan membahas soal prediksi atau ramalan 2021. Apa sih yang akan terjadi di 2021? Apakah akan ada bencana yang besar atau adem ayam aja di 2021? Dan bagaimana prediksi politik di Indonesia? Apakah juga akan ada persoalan-persoalan baru atau biasa-biasa saja? Kita mendatangkan salah seorang narasumber yang merupakan peramal kartu ya, Madam ya? Ya. Bisa jelasin sedikit soal narasumber kita nih? Ya, jadi begini, Kak Carla ini adalah seorang yang bisa membaca semua kartu, seperti tarot, seperti remi, seperti ceki. Cekinya itu ya ceki itu dari berbagai daerah, seperti Kalimantan, Jawa, Bali. Nah, di sini kita akan menanyakan langsung kepada Kak Carla apa yang akan terjadi nanti di tahun 2021. Apakah akan mendatangkan kebahagiaan, apakah akan mendatangkan musibah atau hal-hal ya yang terjadi dengan artis-artis ternama kita juga nanti di tahun-tahun 2021 ini. Mari kita tanyakan langsung kepada narasumber kita, Kak Carla. Kak Carla, Iya. bagaimana ya kalau menurut Kak Carla, ramalan Kak Carla nanti di tahun 2021 ini, apa yang akan terjadi untuk Indonesia tercinta? Baik, pertama kali saya akan memberitahu bahwa peningkat tentang artis. Tentang artis. Okay. Tentang artis dulu. Pertama ada artis yang masih muda itu pestanya akan menjadi globalisasi besar ya di seluruh Indonesia bahkan dunia. Terus yang kedua yang biasanya terjadi adalah perceraian dan pernikahan. Itu sudah umum. Jadi banyak artis-artis yang tua ya, maksudnya yang sudah usia pernikahannya lama, mereka berpisah. Justru malah berpisah. Ada juga artis muda yang baru nikah seminggu, seumur jagung ya. Seminggu mereka sudah minta bercerai. Kemudian untuk alam untuk Indonesia itu banyak gunung yang mulai meletus ya, yang mulai meledak, meletus lebih parah lagi kayak gunung Semeru, gunung yang di Banten, Krakatau, terus gunung Sinabung yang di Medan. Medan dia akan meletus lagi ya. Ya, itu akan lebih parah lagi. Itu dibandingin tahun-tahun kemarin. Dan itu bencana alam yang paling besar. Kemudian untuk Indonesia itu banyak gempa. Terjadi banyak gempa, terus kemudian ada salah satu salah satu laut di Indonesia itu terjadi tsunami. Akan terjadi tsunami, tapi semua itu tergantung daripada kiriman angin ya, cuaca kita dari Indonesia dan karena kita kebanyakan kiriman dari Filipina ya. Kemudian untuk Jakarta sendiri kayaknya lebih banyak ke banjir ya. Oh, banjir. Banjir. Banjirnya ini bandang apa hanya banjir seperti yang tahun-tahun biasa? Oh, kalau yang biasa aja sih memang udah umum ya, daerah-daerah yang memang sudah biasa banjir. Ini banjirnya kayaknya setengah, tidak terlalu banjir sekali, cuma merata. Cuma merata. Iya. Bisa diprediksi kayak seperti tahun dulu 80-an ya? Enggak sampai itu. Tidak sampai separah itu. Cuma yang kita takutkan ini adalah bencana alam yang kita tidak bisa prediksi karena pergeseran laut ya, di Samudra Pasifik yang di lain-lain tempat itu pada mulai bergeser karena mungkin dunia sudah tua kali ya. Bisa aja. Kemudian kebanyakan kejadian alam di luar negeri juga sudah mengerikan, kayak Arab sudah yang tidak pernah banjir itu sampai kelelep hujan es, itu kan berarti menandakan bahwa dunia ini kita sudah tua.
Tapi untuk Indonesia sendiri musibah-musibah ini apakah akan memakan korban yang cukup besar atau gimana? Enggak, tidak terlalu banyak. Cuma ya banyak, tapi tidak separah kayak tsunami besar gitu. Ya ada tsunami tapi tidak seperti tidak Aceh seperti kemarin ya. Aceh, tidak seperti Anyer. Iya. Gitu. Nah, ada tsunami kecil. Saya lihat kayaknya di Palu akan terjadi lagi ya. Palu. Palu. Tapi tidak separah yang ada di Iya. ya. Nah kalau di dunia perpolitikan atau korupsi masih Kalau korupsi itu memang susah jadi ini ya, dan hal yang sudah paling parah deh, udah susah dibasmi ya dimanapun dia berada. Kemudian masalah politik kita ini panas masalah kepresidenan, masalah tentang buruh, tentang buruh, tentang politik segala macam, itu banyak lah itu protes begitu. Terus kemudian demo itu akan terus ya, bakar-bakaran gitu. Terus kemudian ada korban tapi nggak banyak, tapi ada korban. Kak, ini kan persoalan pandemi COVID-19 kan, apakah 2021 membesar atau bagaimana Kak? Kalau pandemi itu sekitar per akhir tahun 2001 baru kita berakhir semua secara globalisasi ya. Karena mengingat sekarang itu makin canggih yang namanya COVID-nya, corona itu. Karena apa? Tanpa gejala. Jadi kita nggak panas, nggak dingin, tiba-tiba di swab, di ini, fotonya dites, fotonya positif. Padahal tidak ada gejala. Banyak sekali. Sekarang sudah banyak yang tanpa gejala, yang sesak napas, yang apa itu memang ada bawaan ya, jantung, sakit karena paru, dia dari bawaan itu ada tapi ginjal. kalau yang misalnya dia benar-benar badannya fit, ini itu tanpa gejala. Terus saran saya kalau misalnya ini bekerja, jangan di ruangan. Kalau jangan di ruangan tertutup ber-AC, buka jendela semua. Karena apa? Sirkulasi udara, ya kan? Nah, itu kalau misal pun ada satu orang kena penyakit COVID ya. Kalau misalnya ruangan terbuka, ruangan itu sirkulasi. Makanya hindari ruangan ber-AC, itu saran saya. Ruangan tertutup ya. Tapi kalau bersih sekali kayaknya COVID berat ya, karena udah sekarang tanpa gejalanya ini yang bikin repot ya. Jadi kita nggak tahu, tapi prediksi saya 2001-nya itu akhir baru bisa semua bergerak. Penyesuaian mungkin juga COVID ini nggak bakal berakhir karena penyesuaian kita dari individual kita masing-masing, ya kita berjaga, kita ini itu dengan sendirinya mengurangi angka terjangkit, angka kematian. Untuk DKI untuk sementara ini paling banyak ya, paling banyak sekali. Padahal DKI tidak terlalu luas dibanding daerah lain. Karena apa? Kalau daerah lain kan tidak berkumpul seperti Jakarta, tidak kerja di ruangan, mereka ruangan terbuka. Terus saran saya ya masker, cuci tangan itu memang itu nomor satu. Prosedurnya itu harus nomor satu ya. Kak, ini kan soal musibah Kak ya. Sebenarnya yang menjadi saran oleh Kak Carla agar musibah ini tidak terlalu besar, kita dapat mengantisipasi seperti apa Kak? Kalau antisipasi sih Maya, kita ini susah ya untuk antisipasi itu. Kita harus sadar diri aja bagaimana menyikapinya ya. Nah, kalau kita misalnya ya kata pemerintah harus begini ya kita ikutin. Terus kalau itu katanya begini, nggak ada. Semua sekarang aja sudah baru dibuka sebentar, semua udah kayak Contohnya ke tempat hiburan, taman luas itu yang ngantri udah kayak apa? Makanya disitulah kesadaran masyarakat kita belum. Makanya kita banyak amat sangat banyak ya mendapatkan penyakit COVID ini. Susah. Itu aja. Ya jadi kesimpulannya gini ya, Mr. Cat. Ya gitu. Ya kita membentengi diri kita masing-masing sendiri, ya kan? Dari mulai keluarga kecil, ibaratnya di keluarga gitu ya, sampai ke kerabat. Nah itu kalau bisa kita menjaga dengan tidak lupa mencuci tangan, bersih sendiri, sama masker jangan pernah lepas untuk di luar. Nah
Itu meninggal utama. kita, di Itu luar utama. lingkungan keluarga kita. Iya. Kita kan udah banyak musibah ya di Indonesia ini, sudah terlalu banyak musibah ya. Kita coba menginginkan diri kita sendiri bagaimana menyikapinya gitu aja ya. Soalnya kalau enggak, ya kapan kita selesai kalau bukan dari diri kita sendiri, benar ya kan? Itu aja, makanya agak-agak susah juga. Iya, kurang sadar dalam apa ya, dalam menghadapi ini gitu, corona ini. Berat ini sebenarnya ya. Oke, menarik teman Mister dan teman Madam, perbincangan kita dengan Kak Carla bahwa di 2021 diprediksi akan terjadi musibah, baik itu musibah alam maupun musibah wabah penyakit seperti COVID-19 akan tetap ada di 2021. Dan juga soal peta perpolitikan di Indonesia juga cukup memanas, dan dunia artis cerai nikah itu memang sudah umum terjadi. Teman Mister, teman Madam, ini sebuah prediksi atau ramalan soal nanti apakah dipercaya atau tidak itu diserahkan kepada semuanya, karena ini hanya prediksi dan ramalan. Terjadi atau tidak itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa memprediksi, tetapi hanya Allah yang berkehendak. Terima kasih Kak Carla untuk waktunya. Akhir kata, saya Mr. Pierre and Madam Nanti mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saya melihat sedikit fenomena alam yang akan muncul di tahun 2021. Dan di tahun 2021 kasus dari selebritis pun sangat berkurang drastis. Sedikit yang akan terkena kasus. Perekonomian di tahun 2021 Indonesia meningkat. Dan di tahun 2021 adalah tahun terwujudnya doa. Doa-doa yang tertunda di tahun sebelumnya akan terwujud di tahun 2021. Dan saya melihat peristiwa yang akan terjadi di tahun 2021 adalah pertumpahan darah. Pertumpahan darah di mana-mana. Jadi sangat disayangkan sekali karena pertumpahan darah ini bukan membela negara, tapi karena keegoisan. Jika kedua belah pihak tidak saling mengalah, maka pertumpahan darah itu pasti terjadi. Karena saya melihat banyak darah tertumpah di mana-mana. Negatif di tahun 2021 saya melihat banyak orang sedikitnya orang jujur yang akan ada di tahun 2021. Tapi positifnya doa-doa kalian yang belum terwujud di tahun 2020, di tahun 2021 ini akan terwujud. Saya melihat banyak kebahagiaan dibandingkan di tahun 2020 ya.
Dan semoga di tahun 2021 cita-cita kita semua akan terwujud, dan perdamaian di tahun 2021 akan tercipta. Sekian dari saya, Nano QB. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian untuk cerita-cerita misteri dan kisah nyata langsung dari narasumber. Dan saya juga akan membahas tentang keilmuan spiritual, membuka mata batin, mengaktifkan cakra dan aura. Dan akan membahas tuntas tentang pelet, santet, pengasihan, dan kodam. Jadi video-video selanjutnya. Sekian dari saya, Nano QB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sangat disayangkan sekali karena pertumpahan darah ini bukan membela negara, tapi karena keegoisan. Jika kedua belah pihak tidak saling mengalah, maka pertumpahan darah itu pasti terjadi. Karena saya melihat banyak darah tertumpah di mana-mana. Negatif di tahun 2021 saya melihat banyak orang yang bermuka dua. Orang jujur menjadi pembohong, orang baik menjadi jahat, dan sudah tidak ada kepercayaan lagi sesama kawan. Peristiwa yang akan terjadi pertumpahan darah di antara bulan 2 sampai bulan 6. Banyaknya orang yang suka mengadu domba, memfitnah, bermuka dua, itulah yang membuat pertumpahan darah sesama saudara. Sedikitnya orang jujur yang akan ada di tahun 2021. Tapi positifnya, doa-doa kalian yang belum terwujud di tahun 2020, di tahun 2021 ini akan terwujud. Saya melihat banyak kebahagiaan dibandingkan di tahun 2020 ya. Dan semoga di tahun 2021 cita-cita kita semua akan terwujud, dan perdamaian di tahun 2021 akan tercipta.